Alhamdulillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah mutlak milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas amal buruk ataupun dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang telah Allah berikan dengan rezeki terbesar dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam keterpurukan terpuruk dalam kehidupan, yaitu dijauhkan dari cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tidak sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang hakiki. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat agung, yang manusia mereka tidak melihatnya sebagai nikmat. Antara lain nikmat usia, tentu saja itu sebuah nikmat yang dirasakan banyak manusia disadari. Namun yang lebih besar dari itu adalah nikmat hidayah. Ketika Allah memberikan kita taufik untuk sholat asar, terutama pada waktunya, yang merupakan Nabi SAW katakan ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ayy afdali amalin afdal ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal ya Rasulullah, maka beliau mengatakan as-salatu fi awwali waqtiha, salat pada awal waktunya. Dan juga kembali kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah memberikan kita rezeki yang lain, yaitu berupa duduk dalam sebuah majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini adalah majelis yang penuh keberkahan. Kita tidak bisa jadi kita tidak melihatnya langsung, namun Anda akan merasakannya. Karena Allah katakan majtama'a qaumun fil baiti min buyutillahi ta'ala. Tidak ada sebuah kaum mereka berkumpul di sebuah rumah dari rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, mereka mempelajari, saling mempelajari apa yang ada di dalamnya, makna yang terkandung dalam Al-Quran. Illa nazalat alaihi sakinah, kecuali Allah akan turunkan di dada-dada mereka ketentraman jiwa. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan Allah akan memberikan mereka, melimpahkan dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi majelis mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut kebaikan-kebaikan mereka di hadapan al-muqarrabin, para malaikat yang terdekat. Maka satu saja janji tadi sudah membuat kita sudah merupakan kenikmatan yang besar, ketenteraman jiwa. Karena ada orang yang membayar untuk jiwanya tentram, mereka mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mengejar jabatan setinggi-tingginya. Mereka pelesir ke penjuru dunia hanya untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Padahal yang menenangkan jiwa kita, pemberi ketenangan jiwa kita adalah Allah. Karena kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Hati kita semua berada di tangan Allah. Allah kemudian yang memberikan, menjanjikan ketenangan itu antara lain pada majelis ilmu.
Pada sore ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sumber-sumber syariah, sumber-sumber agama kita. Sekarang kita masuk kepada as-sunnah dan kedudukannya dalam Islam. Apa makna as-sunnah ini? Makna as-sunnah ini tergantung dari siapa yang memberikan definisi. Siapa yang memberikan definisi? Ya. Menurut ulama akidah, sunnah ini artinya merupakan salah satu sumber talaqi, pengambilan akidah yang sahihah, pengambilan akidah yang benar, dan dia bermakna pula lawan dari bid'ah atau sesuatu yang tidak dicontoh oleh Nabi SAW. Ini makna sunnah menurut ulama akidah, ya. Atau juga disebut sunnah ini adalah maknanya adalah juga akidah, ya. Sunnah ini secara bahasa, tidak saya tuliskan di sini. Secara makna bahasa, sunnah ini maknanya adalah, ya, maknanya adalah tariqah, tariqah atau jalan, ya, at-tariqah. Kalau bahasa Arabnya tariqah, atau artinya jalan. Secara makna bahasa sunnah, baik imma mahmudah wa imma madhmumah, baik jalan itu yang terpuji ataupun yang jalan yang buruk atau jalan yang tercela. Tapi secara makna bahasa sunnah ini jalan, ya. Adapun secara istilah, maka tadi disebutkan ulama akidah, dia mengatakan sunnah ini antara lain maknanya adalah akidah. Karena ini akidah adalah salah satu jalan, ya, terpenting yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian menurut ulama hadis, namanya as-sunnah ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan ataupun ketetapan, ya, atau sama istilahnya dengan maknanya adalah hadis. Kata ulama fikih, adalah amalan yang pelakunya diberi pahala dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Ma yusabu fa'iluhu wa la ya'tham man tarakahu, kata para ulama. Amalan yang pelakunya diberi pahala dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Nah, istilah yang ini yang populer di masyarakat. Oh, itu amalan sunnah, atau bilang biasanya amalan sunat, istilah orang kita. Ini adalah istilah yang populer di antara masyarakat menurut pengertian definisi menurut ahli fikih, ya. Namun yang akan kita bahas ini adalah istilah syar'i secara umum, yaitu sunnah adalah maknanya ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala yang disandarkan kepada Nabi SAW, ya, yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan yang disebut sunnah qauliyah ataupun perbuatan Nabi SAW sunnah fi'liyah ataupun pengakuan sunnah takririyah, ya. Ini yang kita akan bahas, pengertian secara umum makna sunnah atau dia sebagai sumber agama kita, ya, yaitu segala perilaku Rasulullah SAW yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan beliau. Ucapan contohnya begini, Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Di situ ada perintah bahwa kalau sholat harus diikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa seseorang, saya mah enaknya sholatnya begini, ya. Dan saya mah orangnya begini, saya lebih enak begini, gak bisa. Harus dia mengikuti petunjuk Nabi SAW. Berdasarkan apa? Perkataan Nabi SAW. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ada juga yang sifatnya perbuatan, sunnah fi'liyah. Para sahabat Nabi SAW merekam perbuatan Nabi SAW ketika tadi beliau mengatakan, "Shallu, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat." Kemudian beliau mempraktekkan tata cara sholatnya, rukunya gimana, sujudnya seperti apa. Nah, itu direkam oleh para sahabat, murid-murid beliau, ya. Mereka merekam, oh Nabi SAW kalau ruku seperti ini, kalau sujud seperti ini. Ini disebutnya sunnah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Termasuk juga beberapa perilaku lain. Kalau tata cara beliau tidur, ya, tata cara beliau berjalan, beliau apabila menggunakan sepatu ataupun memakai baju selalu menyukai sebelah kanan terlebih dahulu misalnya. Itu termasuk sunnah fi'liyah, perbuatan. Atau ada juga yang disebutnya sunnah takririyah, ya, sunnah takririyah, yaitu yang berupa pengakuan atau sikap persetujuan Nabi SAW. Contohnya begini, salah seorang sahabat, dia terbiasa sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Kalau sholat fajar, kalau disebut sholat fajar, maka itu dimutlakkan ke sholat subuh. Tapi kalau disebut sholat sunnah fajar, maksudnya 2 rakaat sebelum subuh. Sahabat ini terbiasa melakukan qobliyah fajar, ya. Suatu saat dia terlambat, sehingga ketika ke masjid dia mendapati jamaah sudah memulai sholatnya, sehingga kemudian dia ikut sholat subuh berjamaah langsung. Setelah beres sholat, dia kemudian mundur dan dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ditanya oleh Nabi SAW, beliau tegur, tidak ada sholat sunat setelah subuh, tidak ada sholat setelah subuh. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, aku tadi belum sholat qobliyah subuh, ya, maka aku mengqadhonya, ya. Maka Nabi SAW kemudian mendiamkannya, dan sikap diam beliau itu maknanya adalah bahwa hal tersebut boleh. Itu disebutnya sunnah takririyah. Beliau menetapkan, mempersetujui apa yang dilakukan oleh sahabat. Karena Nabi SAW itu tidak boleh membiarkan suatu perbuatan salah, terutama yang berhubungan dengan ibadah. Kalau beliau membiarkan, akan turun wahyu yang menegur beliau, ya, seperti itu. Sehingga para ulama mengatakan takhirul bayan fi waqtil hajah la yajuz. Bagi Nabi SAW mengakhirkan waktu, ya, penjelasan ketika dibutuhkan ada penjelasan hukum, itu tidak boleh bagi Nabi SAW. Nabi SAW pasti selalu menjelaskan, ya. Sehingga kemudian itu menjadi sunnah takririyah, bahwa seseorang apabila dia tidak sempat melaksanakan qobliyah subuh, dia bisa langsung setelah sholat subuh, ataupun juga dia bisa lakukan di waktu duha, ya. Ini diantara makna as-sunnah. Dan kedudukan as-sunnah ini telah disebutkan dalam banyak ayat, antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah." Tidak patut bagi seorang mukmin yang mengaku mukmin ataupun mukminah, idza qala Allahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya, nah kita ada beri penekanan di sini, dan Rasulnya telah memutuskan sebuah urusan, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ya, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Maksudnya apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum, ketetapan dalam agama, ya, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Lalu Allah kemudian ancam bagi mereka yang kemudian membuat apa yang telah digariskan oleh Nabi SAW dan digariskan Allah dan Rasulnya, kemudian dia mencari jalan lain. Allah berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bermaksiat kepada siapa? Allah, dan bermaksiat kepada Rasul, ya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, jadi yang menyebut sesatnya siapa? Allah dalam Al-Quran. Mereka yang memaksiati Allah dan Rasulnya. Apabila Allah dan Rasulnya membuat sudah ada ketetapan, kemudian dia pilih jalan lain. Dan kita harus pahami bahwa taat kepada Rasulullah SAW atau taat kepada sunnahnya beliau ini sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kan ada yang bilang begini, wah ya itu kan kata Nabi lah, Nabi kan juga manusia biasa. Betul, Nabi itu manusia biasa, ya.
Qul innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku seperti manusia seperti kalian. Akan tetapi disebutkan dalam surat Al-Kahfi, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Akan tetapi diwahyukan kepadaku. Artinya beliau memang orang biasa, tapi beliau diwahyukan. Dan dalam surat An-Najm Allah sebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi SAW itu tidak bicara dari hawa nafsunya. Beliau mengatakan sesuatu itu bukan dari hawa nafsunya, ya. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang disampaikan, wahyu yang diwahyukan kepada beliau, ya. Artinya beliau tidak bicara asal-asalan. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasul." Barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata'a Allah, maka sungguh ia pada hakikatnya telah mentaati Allah. Dan ini sangat masuk di akal, ya. Karena yang menyuruh Rasul ini siapa? Allah. Maka barang siapa mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya mentaati Allah, ya. Sehingga juga Allah berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali agar ditaati dengan izin Allah. Dan Nabi SAW telah menyebutkan nanti akan ada kaum yang meremehkan sunnah Nabi SAW, bahkan tidak menganggap sebagai sumber dalam agama. Nabi SAW sudah bilang dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban, Nabi SAW menyebutkan, beliau mengatakan, ala ini utitu al-kitab mithlahu ma'hu. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran, wa mithlahu ma'ah, dan yang seperti Al-Quran bersamanya. Maksudnya apa? As-Sunnah, maksudnya perkataan ini yang seperti Al-Quran bersamanya. Ala yushiku rajulun syab'anu ala arikatihi yaqul. Ketahuilah nanti akan ada orang yang kenyang di atas kursinya. Dia akan berkata, alaikum bihadzal Quran. Cukup bagi kalian berpegang dengan Al-Quran saja, ya. Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahillu. Apa yang kalian dapatkan dalam Al-Quran ini halal, maka halalkan. Wa ma wajadtum fihi min haram. Apa yang kalian dapatkan dalam Al-Quran ini haram, maka haramkanlah. Dari satu sisi betul, tapi tidak cukup itu, ya. Maksudnya ini jangan juga cukup dari Al-Quran saja, tapi juga apa yang Nabi SAW haramkan juga harusnya dia mengharamkan. Apa yang Nabi SAW halalkan dia juga halalkan, ya. Dan kemudian beliau menjelaskan, wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, kama haramallahu, itu seperti yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW itu sama hukumnya seperti yang diharamkan oleh Allah, ya. Kemudian beliau memberikan contohnya, ala la yahillu lakum lahmul himar al-ahli wala kullu dhi nabin min sabu. Dan ketahuilah tidak halal bagi kalian keledai negeri atau keledai, hewan keledai dagingnya, dan tiap-tiap yang bertaring dari binatang buas. Beliau memberikan contohnya, maksudnya daging keledai itu di Al-Quran tidak ada pengharamannya. Lalu pengharamannya datang dari siapa? Datang dari perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula yang bertaring dari binatang buas itu haram, ya. Sehingga beliau katakan nanti akan ada orang-orang seperti ini. Dan subhanallah sudah ada. Kalau di Arab disebutnya, mereka disebut sebagai Quraniyun, hanya mengambil sumber itu dari Al-Quran saja. Quraniyun, ya. Di Indonesia gerakan ini disebut inkar sunnah. Inkar sunnah. Salah satu tokohnya dulu adalah ketua dari serikat pekerjanya salah satu universitas, salah satu perusahaan komersil besar di Indonesia.
Kemudian dia cetak buku-buku kecil seperti ini, dia masukkan ke pom bensin. Dakwahnya dulu seperti itu, disimpan di musola pom bensin, musola terminal. Ya, dakwahnya itu isinya dalamnya Al-Quran semua. Ya, betul, Al-Quran itu bagus, tapi untuk menetapkan hukum bukan hanya dari Al-Quran saja. Dan mereka menolak dan sumber hukum dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pernah ketemu sama orang seperti ini ketika kami kajian di Jakarta, kira-kira mungkin beberapa tahun yang lalu. Ketika saya menjelaskan mengenai perkara fikih ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyatakan begini dan begitu. Lalu kemudian dia menyanggah, dia bilang, oh itu dari hadis ya? Iya Pak. Oh kalau hadis saya tidak mau ngambil, saya mau ngambilnya dari Al-Quran saja. Kalau hadis kan ada yang palsu, ada yang dhaif, jadi saya hanya mengambil dari Al-Quran saja. Seolah-olah yang diucapkannya baik, betul tidak? Seolah-olah baik, karena Al-Quran kan udah pasti benar semua. Tapi kalau hadis itu ada yang dhaif, ada yang maudhu, yang palsu. Seolah-olah benar tapi menunjukkan kebodohannya. Kenapa? Karena justru ulama menetapkan ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, supaya kita bisa mengambil yang sahih. Maksudnya itu sama seperti ketika kita mengklasifikasikan ini makanan sehat, makanan tidak sehat. Apakah artinya kita kemudian nggak usah makan sekalian deh? Soalnya kan makanan tuh ada yang nggak sehat, ada yang pakai pewarna, ada yang pakai ini. Kan tidak. Orang yang berakal akan berpikir diklasifikasikan supaya apa? Supaya kita bisa ngambil makanan yang sehat. Begitu juga dengan hadis. Hadis Nabi SAW diklasifikasikan oleh para ulama. Mana yang sahih, kemudian diberikan ketentuan apa syarat sahih supaya kita bisa mengambil yang hadis yang sahih, bukan hadis yang palsu, gitu. Ya. Dan mereka kena batunya. Disebutkan salah satu petinggi dari ingkar sunnah di Indonesia, salah satunya kemudian dia meninggal. Ketika meninggal, temannya yang sama satu aliran kebingungan. Di Al-Quran nggak ada tata cara mengkafani, tata cara menguburkan, tidak ada Pak. Memandikan nggak ada. Di Al-Quran ada cara apa? Caranya ketika gagap mengajarkan cara mengubur kepada salah satu anak Nabi Adam alaihissalam. Kebingungan, akhirnya dibawa kemana? Dibawa ke masjid juga karena kebingungan. Ya. Nah itu artinya ketika orang memahami ilmu secara separuh seperti itu. Ya. Masalahnya disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, salah satu penulis tafsir. Bapak mungkin pernah dulu tafsir Jalalain. Jalalain itu dua Jalaluddin yang menulis, namanya sama-sama Jalaluddin. Ya. Beliau mengatakan barang siapa yang mengingkari eksistensi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berupa perkataan Nabi SAW ataupun perbuatan sebagai hujah, sebagai sumber dalam agama. Maksudnya hujah di sini sebagai sumber hukum atau sumber dalam agama, maka naudzubillah, kata Imam Jalaluddin, dia telah kafir, keluar dari koridor Islam dan akan dibangkitkan bersama kaum Yahudi dan Nasrani atau barang siapa yang Allah kehendaki dari kelompok orang-orang kafir. Naudzubillah. Jadi tadi ingkar sunnah itu dia hukumnya secara akidah dia telah keluar dari Islam ketika dia menolak hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena ketika dia menolak hadis Nabi SAW, sesungguhnya dia telah menolak Al-Quran juga. Karena yang menyuruh kita mengikuti Nabi SAW siapa? Allah juga di Al-Quran. Sebagaimana tadi kita dapatkan, wa may yuti'ir rasul, siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata'a Allah, dia sungguh telah mentaati Allah. Ya. Nah di sini kita lihat bagaimana konsekuensi berat ketika seseorang menolak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber dalam agama. Baik kalau begitu, as-sunnah ini hubungannya dengan Al-Quran seperti apa ya? Hubungannya dengan Al-Quran seperti apa? Disebutkan oleh para ulama, yang pertama dia berfungsi ya sebagai menegaskan apa yang ada dalam Al-Quran, as-sunnah al-mu'akkidah. Dia menegaskan hukum dalam Al-Quran. Yang kedua,
dia memiliki fungsi sebagai al-mubayyinah. Sunnah ini menjelaskan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah ada yang disebut as-sunnah al-istiqlaliyah. Dari kata istiqlal. Istiqlal artinya apa? Merdeka, independence, merdeka. Artinya menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ini fungsi as-sunnah. Yang pertama, as-sunnah al-mu'akkidah. Sunnah ini menegaskan hukum yang dalam Al-Quran. Contohnya apa? Dalam Al-Quran kita sebanyak dapatkan ayat wa aqimus sholata wa atuz zakat. Laksanakan sholat dan tunaikan hajat. Tunaikanlah zakat, ya. Juga ada ayat mengenai haji, misalnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban bagi manusia untuk berhaji, kewajiban manusia terhadap Allah untuk berhaji bagi siapa yang telah bisa menempuh jalannya. Ini ditegaskan hukumnya dalam Al-Quran. Nabi SAW menegaskan di antara perintah-perintah tersebut ada yang pokok. Beliau mengatakan bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun atas 5 pilar, 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakat, yaitu 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan kemudian saum pada bulan Ramadan serta berhaji. Nah, ini apa? Menegaskan pokok agama, ya, menegaskan apa yang ada di dalam Al-Quran, antara lain menegaskan pokok agama kita. Ini fungsi pertama dari as-sunnah. Fungsi berikutnya apa? Fungsi berikutnya adalah menjelaskan hukum di dalam Al-Quran, mubayyinah. Contohnya apa? Sholat Rasulullah SAW. Ya, kita tidak tahu dalam Al-Quran hanya wa aqimus sholah. Terus juga ada ayat warka'u ma'ar raki'in, rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Cara yang rukunya yang benar gimana? Kita nggak tahu ayat. Kemudian juga banyak perintah untuk bersujud. Ya, cara sujud gimana? Yang benar, apa yang harus menempel di tanah? Itu didapatkan dari sunnah Nabi SAW. Menunaikan zakat, misalnya 2 alat tukar terdahulu, dinar dan dirham, emas dan perak, itu mencapai nisabnya itu gimana? Sedangkan diperintahkan dalam Al-Quran wa atu zakat, berikanlah zakat, tunaikanlah zakat. Aturannya gimana? Adanya di mana? Di as-sunnah, di hadis-hadis Nabi SAW. Saum, perinciannya sama juga. Haji Nabi SAW bilang khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara berhaji kalian. Ambil dariku, maksudnya apa? Lihat, itu beliau katakan ketika beliau haji wada. Haji wada ini haji sekali-sekali beliau, sekaligus haji perpisahan tahun 10 Hijriah, ya. Beliau perintahkan kepada para sahabat yang waktu itu ada puluhan ribu yang mengikuti haji bersama beliau, khudhu anni manasikakum, ambil dariku tata cara haji kalian, perhatikanlah, ya. Itu berarti dari sunnah fi'liyah, dari sunnah perbuatan beliau, ya. Ini menjelaskan. Sedangkan di Al-Quran tidak ada tata cara persis bagaimana berhaji, gitu kan? Dan seterusnya. Termasuk tadi mandi jenazah, untuk yang mandi jenazah, tata cara menyolatkan, yang tadi orang yang ingkar sunnah kebingungan, itu ada di mana? Ada di as-sunnah. Ada juga sunnah yang sifatnya disebut istiqlaliyah, yaitu menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, ya. Contohnya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan la yujma' bainal mar'ati wa ammatiha wala bain al-mar'ati wa khalatiha.
Beliau mengatakan seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya, baik dari jalur ibu atau ayah. Maksudnya apa? Bila seorang pria dia berpoligami, dia tidak boleh mengambil istri ya dengan bibi salah satu istrinya atau satu istrinya tersebut, baik bibi dari jalur ibunya atau ayah si wanita istrinya tersebut. Tidak boleh. Larangan ini kita tidak dapatkan di dalam Al-Quran, tapi ini ditetapkan melalui apa? As-Sunnah. Kemudian apa? Haramnya daging keledai. Tadi kita sebutkan dalam hadisnya. Daging keledai kalau di kita nggak ada, ya di negara-negara Arab banyak suka dipakai untuk mengangkat bahan-bahan barang-barang berat, ya. Ataupun di negara Asia Tengah kayak Afghanistan dan seterusnya atau daerah sekitarnya. Ini dagingnya haram dimakan. Tapi kalau keledai liar, ini ada keledai ini ada dua, ada yang ahli yaitu yang jinak. Yang jinak ini yang dipakai untuk mengangkut barang. Ada juga yang wahsy. Wahsy ini yang liar, yaitu zebra. Zebra ini masuk jenis keledai. Yang wahsy, yang zebra ini halal dimakan. Tuh, halal dimakan. Jadi kalau Bapak nanti suatu saat lagi liburan ke Afrika, boleh Pak berburu zebra untuk disate ya, sate zebra. Tapi kalau daging keledai biasa tidak boleh. Ini di mana datangnya? Di Al-Quran nggak ada. Iya, ada di hadis Nabi SAW. Ya. Kalau daging kuda halal, daging kuda halal. Ya. Itu juga antara lain melalui hadis Nabi SAW mengenai daging kuda tersebut. Kemudian haramnya saudara sepersusuan, seperti haramnya saudara kandung. Maksudnya begini. Kita waktu kecil pernah disusui oleh wanita yang sama dengan seorang wanita. Ada seorang wanita juga, misalnya seorang laki-laki, waktu kecil sama-sama disusui oleh wanita yang sama. Ketika besar, mereka tidak mengenal karena satu dari keluarga ini, satu dari keluarga itu, bisa jadi berjauhan. Tapi dengan takdir Allah mereka menyusu di wanita yang sama. Ketika besar ketemu bogoh, kata Mancil, bogoh, kan? Akhirnya siap ke penghulu. Taunya ibu persusuannya bilang, jangan kalian menikah, ini kalian sama-sama pernah menyusu pada saya. Jadi dalam agama kita tidak boleh saudara sepersusuan itu menikah. Sama seperti nggak bolehnya seperti menikahnya adik dan kakak kandung, nggak boleh. Adik kakak kandung kan nggak mungkin incest ya. Begitu pula saudara sepersusuan tidak boleh menikah. Ini ada dalam Al-Quran, ini adanya dalam Sunnah. Jadi dalam Sunnah itu ada hukum, dia bisa menetapkan hukum yang independen, tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Bukan membuat sesuatu yang baru, bukan. Tapi semua itu kan dalam Sunnah juga adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dari sunnah-sunnah tadi yang disebutkan, dari perbuatan, perkataan, ataupun sikap setuju Nabi SAW, itu nanti keluarnya menjadi disebutnya hukum taklifi. Hukum taklifi ini beban syariat. Kita ini disebutnya mukallaf, hamba yang mendapatkan beban syariat, yaitu ketika berakal dan telah balik disebutnya mukallaf, yang dapat beban syariat, antara lain syariat sholat, syariat puasa, zakat, ya apabila sudah mencapai kemampuan, ya, itu disebutnya mukallaf. Nah, hukum yang berhubungan dengan kita ini hukumnya disebutnya taklif, seperti sholat. Hukumnya apa? Wajib kalau sudah berakal ataupun sudah balik. Ya. Dari mana? Oh, dalilnya dari Al-Quran. Dalilnya mana? Dari Sunnah. Nah, begitu pula Sunnah, nanti hukum taklifinya, keluarannya, dia ada yang sifatnya wajib, ya. Contohnya tadi, mengambil tata cara sholat dari Nabi SAW ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tata cara sholat, tata cara haji, misalnya.
Ada juga yang sifatnya menurut istilah fikih sama namanya sunnah, atau kalau bahasa kita lebih mudah disebut sunat. Ya, sanes disunatan namanya. Sunat istilah orang kita kan. Oh ini apa? Oh ini kan sunat aja, sholat sunat, ya, kayak gitu. Ya. Ada yang sifatnya sunat, artinya apa? Mustahab, disukai. Ya. Jadi dari contoh-contoh Nabi SAW ini ada yang sifatnya disukai, ada yang sifatnya wajib. Ya. Yang wajib tadi seperti tata cara sholat memang harus mengikuti Nabi SAW. Ya. Tapi dalam tata cara sholat itu ada yang memang harus persis, ada yang boleh kita kerjakan, boleh tidak. Seperti misalnya ketika mau ruku ngangkat tangan terlebih dahulu, itu hukumnya sunat. Ya. Nah itu bagaimana menentukannya? Itu ulama menggunakan ilmu usul fikih. Ya, ilmu usul fikih menentukan ini. Ya. Dalam perkara akidah misalnya, kita harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Bagaimana hukumnya? Wajib. Kalau dalam akidah misalnya, perkara yang prinsip. Ada yang sifatnya mubah, ya, hal yang diperbolehkan. Ada juga yang sifatnya makruh. Contohnya apa? Nabi SAW melarang seseorang untuk kencing dalam keadaan berdiri. Tapi Nabi SAW pernah kencing dalam keadaan berdiri di sebuah tempat pembuangan sampah. Sehingga dari situ ulama mengatakan larangan hukum asalnya ini haram. Larangan itu hukum asalnya haram. Tapi kemudian Nabi SAW pernah melakukannya, maka dia ketika Nabi SAW pernah melakukannya, maka turun menjadi makruh, tidak sampai haram. Ya, itu juga dari sunnah, karena dari perkataan Nabi. Ya, jadi kita pahami di sini sunnah ini maksudnya sumber syariat. Ya. Ada juga yang sifatnya haram. Seperti tadi menikahi wanita, memadu wanita dengan tantenya, itu hukumnya haram. Menikahi wanita sepersusuan, itu hukumnya haram. Itu ditetapkan dari apa? Dari perkataan Nabi SAW tadi. Nah, jadi sunnah ini hukumnya hukum taklifi disebutnya. Dia ada yang wajib, ada yang sunnah, mubah, makruh dan haram. Dan ini ditentukan apakah ini makruh, mubah atau sunnah atau wajib. Ini para ulama menggunakan perangkat ilmu ini, usul fikih. Ilmu usul fikih untuk mempelajari, antara lain mempelajari dalil-dalil. Bagaimana ini hukumnya dari dalil ini kemudian diambil, bagaimana hukumnya, itu menggunakan ilmu usul fikih. Ya. Kemudian sekarang saya akan sebutkan mengenai sunnah atau hadis sampainya ke kita itu seperti apa. Ya. Kan kita sering dengar ya, ini hadisnya ada yang bilang ini hadisnya ahad, ini mutawatir. Apa sih maksudnya hadis ahad mutawatir ini, gitu kan? Hadis ini dari segi penyampaian, maksudnya yang menyampaikan kepada kita atau yang menyampaikan kepada penulis kitab hadis. Ya, misalnya begini. Ini Imam Bukhari. Imam Bukhari menulis kitab namanya Sahih Al-Bukhari. Ini menjadi salah satu rujukan hukum utama dalam agama kita. Kitabnya ini, ya, sudah usianya, kitabnya ini sudah sekitar 1200 tahun. Dijadikan sumber rujukan utama setelah Al-Quran. Ya, Imam Bukhari bagaimana cara menulis, mengumpulkan hadis di kitabnya? Ini melalui apa? Beliau mendapatkan dari orang-orang yang disebut rawi, atau bahasa Arab Inggrisnya narator, para naratornya yang menyampaikan narasi. Beliau mendapatkan dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf dapat dengar dari Imam Malik. Imam Malik dengar dari Imam Nafi. Imam Nafi dengar dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar dapat dari siapa? Rasulullah SAW. Ini beda generasi semuanya. Beda generasi. Ya. Generasi sahabat. Ya.
Yang berikutnya generasi tabi'in setelah sahabat. Jadi generasi tabi'in dan seterusnya. Artinya beda generasi. Nah, terkadang dari satu generasi ke generasi lainnya, ini yang menyampaikan ada cuma satu orang saja, ke satu orang lagi. Ada yang menyampaikannya banyak. Bisa jadi di kalangan sahabat misalnya ada 70 orang yang menyampaikan satu hukum yang sama atau satu perkataan Nabi SAW. Terkadang ada 70 orang. Kemudian ke bawahnya banyak juga 70 orang lagi. Ke bawah juga 70 orang. Ya. Kadang ada yang cuma satu, kadang ada yang cuma dua, ke bawahnya dua lagi, ke generasi berikutnya dua lagi. Ada yang tiga, ke bawahnya sama tiga lagi, dan seterusnya. Ya. Nah, itu maksudnya kita bicara bagaimana sampainya kepada Imam Bukhari. Ya, misalnya kepada Imam Bukhari. Ini ada yang sifatnya disebut ahad, ada yang mutawatir. Yang mutawatir ini apa? Hadis yang diriwayatkan secara berjamaah. Jadi dari kalangan sahabat ke generasi berikutnya yang meriwayatkan hadisnya banyak. Nabi ada 70 orang yang bilang Nabi pernah bilang ini loh, disampaikan ke generasi berikutnya. Ini yang menceritakan banyak. Sampai ke bawah, sampai ke Imam Bukhari yang menceritakan ini banyak. Pertama, mereka dari berbagai generasi dan jumlahnya banyak. Mereka juga memiliki domisili yang berbeda-beda. Ada yang satu di Irak, ada yang di Madinah, ada yang di Mekah. Sehingga mustahil mereka berdusta, sepakat untuk berdusta. Itu mustahil. Ya. Kalau zaman kita mungkin kita bisa berdusta rame-rame, buat grup WhatsApp, terus kita bilang sepakat ya, nanti kalau ditanya sama Pak Ketua DKM ini kita semua bilang A, kita bilang B, sama-sama berbohong. Bisa kan? Walaupun satu rumahnya di Cicahem, satu rumahnya di mana, ketika nyampe ke sini sama-sama bisa berbohong. Kenapa? Udah janjian sebelumnya. Tapi zaman dulu nggak mungkin, ya. Apalagi rumahnya berjauhan, negeri-negeri yang jauh. Sehingga kalau mereka menyampaikan kabar itu mustahil berdusta. Ini saya kasih contoh seperti begini. Di Bandung itu ada gedung sate. Yang tahu di Bandung ada gedung sate siapa, Pak? Banyak orang. Orang jelas ya. Dari generasi kakek kita ada yang bilang gedung sate di Bandung. Generasi ayah kita gedung sate di Bandung. Generasi kita bilang gedung sate di Bandung. Anggaplah nanti suatu saat gedung sate ini tiba-tiba kena meteor. Anggaplah misalnya ya. Kemudian rata misalnya. Terus nanti ada yang bilang gedung sate itu di Bandung. Kata siapa? Ini dokumen sejarahnya. Orang yang hidup di tahun 2024 bilang gedung sate ada di Bandung. Terus generasi sebelumnya tahun 1980 bilang gedung sate ada di Bandung. Catatan sejarah menyebutkan. Di tahun 50 juga ada yang bilang gedung sate di Bandung. Nah, ini tahunnya berbeda-beda. Terus yang satu bilang ini orang Surabaya yang bilang, ini orang Jakarta, semua bilang gedung sate ada di Bandung. Bisa itu kemungkinan benarnya bagaimana? Kemungkinan benar 100% kan? Nah, ini sehingga sama seperti mutawatir. Kalau ada hadis mutawatir, maka dia memberikan informasi ilmu yaqin. Artinya bahwa yang disampaikan itu kalau hadis mutawatir, benar-benar mutawatir, maka itu benar-benar perkataan Rasulullah SAW tanpa ada keraguan sama sekali. Contohnya apa? Contohnya ini. Ada 70 sahabat pernah berkata, mengutip perkataan Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan." Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, kata Nabi SAW, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ini hadis mutawatir, ada 70 orang sahabat yang mengatakannya. Artinya ini benar perkataan, benar-benar perkataan Nabi SAW ini tuh. Ya. Barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Berdusta atas nama Nabi ini contohnya apa? Banyak Pak zaman kita. Bapak kadang dapat WhatsApp, datang bulan Safar. Barang siapa yang mengabarkan datangnya bulan Safar kepada 10 temannya, maka dia akan terbebas dari api neraka. Kan gitu kan?
Sering kadang seperti itu. Atau kadang di WhatsApp ada orang yang tujuannya sebenarnya baik dan pesan yang disampaikannya baik, tapi dia buat dialog imajiner, percakapan Allah dengan Nabi, percakapan Allah dan Nabi dengan iblis. Pesannya sebenarnya tujuannya baik, tapi dia ngarang. Wah, ini hati-hati. Berdusta atas nama Nabi ini tidak sama berdusta dengan orang lain. Kalau kita bilang atas nama Nabi padahal dia bukan, ya, kita sengaja, bukan tidak sengaja, maka kata Nabi SAW, hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Na'udzubillah. Ini disebutnya mutawatir secara lafaz. Artinya hadis yang menyebutkan mengenai perkataan Nabi dengan redaksi perkataan seperti ini banyak sekali. Ini disebut secara lafaznya semua sama. Ada yang secara makna redaksi perkataannya berbeda-beda, tapi maknanya sama. Contohnya apa? Hadis tentang mengangkat tangan saat berdoa secara umum, ya. Secara umum ini termasuk mutawatir secara makna. Artinya banyak hadis yang menyebutkan, tapi redaksi hadisnya berbeda-beda. Nah, kalau yang meriwayatkan hadisnya tidak banyak, yang tadi kita sebutkan, ada 40 orang, ada 70 orang, ini hadis mutawatir. Kalau yang meriwayatkan hadisnya tadi, ya, misalnya dari sini cuma 1 orang, ke generasi berikutnya 1 orang, atau dari sini 2, ke bawahnya 2, atau dari sini 3. Kalau jumlahnya sedikit, maka ini disebut sebagai hadis ahad. Hadis ahad. Maka dia disebut sebagai hadis ahad. Nah, hadis ahad ini kemudian diteliti karena yang meriwayatkannya dikit, ini bisa jadi ada kedustaan. Nah, seperti itu. Akhirnya para ulama membuat sejumlah perangkat agar hadisnya itu bisa diterima atau ditolak dari sisi penerimaan atau penolakan. Akhirnya mereka membuat klasifikasi. Ada hadis yang sahih. Sahih ini artinya sehat, ya, bisa diterima. Ada yang hasan, di bawahnya sahih, bisa diterima juga. Ada yang dhaif, yang hadisnya lemah. Ini untuk apa? Gunanya untuk hadisnya ini bisa diterima atau ditolak. Karena orang yang meriwayatkannya itu ahad atau tidak banyak seperti mutawatir tadi, ya. Kan kita sering dengar ini hadis sahih enggak? Kadang kita perlu tahu, ya, yang disebut hadis sahih ini apa, ya. Dan sahih ini ada yang disebutnya lizatihi, dia sahih dengan sendirinya, ada yang liwairihi. Liwairihi maksudnya dia hadisnya dia sahih karena ada hadis-hadis lain yang menguatkan makna dari satu hadis, ya. Hadis sahih itu apa sih? Hadis sahih itu hadis yang sanadnya bersambung. Sanad itu ini tadi, ya, mata rantainya nyambung dari satu generasi ke generasi lainnya nyambung. Kata uyut saya, ini rumah adalah peninggalan dari ayahnya. Dengar dari siapa? Dari ayah saya. Ayah saya dengar dari siapa? Dari kakek saya. Kakek saya dengar dari siapa? Dari uyut saya. Artinya nyambung semuanya, kan? Nah, begitu pula hadis, harus nyambung. Ini perkataan Nabi SAW. Anda dengar dari siapa? Dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf dengar siapa? Dari Imam Malik. Imam Malik dari Nafi. Ini harus nyambung. Bagaimana ulama tahu cara nyambung enggaknya? Ini nyambung enggaknya gimana? Pakai ilmu, ya. Ilmu yang seputar hadis. Disebut, dicari. Ini Abdullah bin Yusuf ini hidup tahun berapa? Siapa saja gurunya? Apakah benar dia ketemu sama Imam Malik? Ya, itu diteliti, Pak. Dan tidak ada agama yang sedetil Islam dalam menjelaskan informasi mengenai agama. Islam itu begitu detail, dan ini keunggulan agama kita, ya. Contohnya ini, ya. Contohnya hadis ini.
Ini isi hadisnya, perkataannya adalah disebutnya ini matan. Disebutnya matan atau isi hadis. Ini disebutnya sanad, mata rantai. Contohnya perkataan Nabi SAW, beliau mengatakan Sholatul jamaah, sholat jamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Ini disebutnya matan, isi hadisnya, perkataan Nabi SAW, ya. Ini menentukan hadis ini sahih, ini gimana? Ini diteliti, Imam Bukhari meneliti. Ya, ini perkataan ini dari siapa? Dari guru saya, kata Imam Bukhari, Abdullah bin Yusuf. Dengar dari siapa? Imam Malik. Imam Malik dengar dari Nafi. Nafi dari Abdullah bin Umar. Ini ulama ini meneliti. Ini siapa sih yang namanya Abdullah bin Yusuf ini? Ketakwaannya seperti apa? Kehidupannya seperti apa? Ketemu nggak benar sama Imam Malik? Ya. Begitu juga ini ke atas semua diteliti. Sampai kemudian nanti bisa menentukan sahih atau tidak. Itu agama Islam begitu apik, ya, dalam ilmu hadis. Jadi sanadnya harus bersambung ke Nabi SAW melalui nukilan mereka yang adil, dobit dan selamat dari sas ataupun keganjilan dan ataupun ilah. Nanti kita jelaskan secara ringkas. Ya. Jadi yang disebut hadis sahih itu, pertama dia sanadnya menyambung kepada Nabi SAW. Itu disebut ittisalus sanad. Dan dia diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, orang yang terkenal istiqomah agamanya, memang dikenal soleh dan menjaga muruah, ya. Bukan suka misalnya ini disampaikan sama siapa? Eta si akan musok kumbang gambreng di sisi jalan. Itu gak diambil informasi dari orang kayak gitu, karena dianggap dia telah menurunkan muruah dia, kehormatan dia, ya. Eta tahu kabar ini dari siapa? Itu dari orang yang itu tuh yang suka di sana, yang nggak pernah ke masjid. Oh, nggak diambil informasinya, ya. Jadi diteliti orang-orangnya adil. Kemudian dia juga dia adalah dhabit, yaitu punya hafalan kuat dan punya catatan yang valid. Ini saya kasih contoh, ya, bagaimana Imam Bukhari mengambil hadis. Imam Bukhari ini dia sangat hati-hati dalam mengambil hadis. Sampai-sampai dia pernah datang kepada seseorang untuk mengambil hadis. Tiba-tiba orang ini mengambil kresek wadah. Terus dia begini kepada hewan tunggangannya. Apa istilahnya? Ngabibitan. Hewan tunggangannya datang. Kata Imam Bukhari, apakah di balik itu memang benar ada makanan? Tidak. Lalu apa yang kau lakukan? Ini supaya dia datang saja kepadaku. Kata Imam Bukhari, aku tidak akan mengambil ilmu atau tidak mengambil hadis dari seseorang yang membohongi hewan tunggangannya. Tinggalin sama Imam Bukhari. Jadi bayangkan, agama kita tuh dijaga sedemikian luar biasa melalui orang-orang yang berintegritas tinggi, ya. Kemudian juga orang yang meriwayatkannya harus hafalannya kuat, ya. Ini nggak ada dalam ilmu lain, Pak. Ilmu fisika, ilmu bahasa Inggris nggak ada, Pak, ya. Ilmu matematika nggak ada. Dalam ilmu agama yang ada seperti ini, harus hafal kuat si yang meriwayatkan hadisnya, ya. Imam Bukhari itu terkenal dengan hafalannya, ya. Imam Bukhari itu, ya, beliau terkenal karena kuatnya hafalan, sehingga ketika beliau belajar, beliau tidak pernah mencatat. Teman-temannya protes, kenapa engkau tidak mencatat? Kata Imam Bukhari, diam kalian, aku tengah berusaha mengingatnya. Akhirnya mereka penasaran, dicocokkan antara hafalan Imam Bukhari dan catatan mereka. Ternyata catatan mereka itu lebih banyak bolongnya, yang dihafalan Imam Bukhari lebih lengkap, ya. Ya, jadi bapak-bapak di sini yang mencatat ini hafalannya kuat semua ini. Di luar kepala semua. Di luar kepala sampai susah ngambilnya, Pak, ya. Di luar. Imam Bukhari itu pernah diundang ke Baghdad. Terkenal namanya. Oh, Imam Bukhari ini yang meriwayatkan hadisnya luar biasa, di hafalannya kuat. Akhirnya diundang.
dites oleh 10 orang, masing-masing 10 orang menyampaikan 10 hadis, tapi isinya ditukar atau yang meriwayatkan hadisnya. Jadi hadis itu satu paket, Pak. Ada yang disebutnya nanti dia harus tahu perawinya, siapa yang hadis ini sampai ke Nabi ini melalui orang siapa aja. Itu yang pertama dia hafalkan. Yang kedua isinya, matanya dia harus hafalkan juga. Nah ini ditukar sama 10 orang tadi, ditukar-tukar supaya bingung. Imam Bukhari ketika ditanya, saya tidak tahu hadis tersebut. Orang kedua, saya tidak tahu. Ke orang ketiga, saya tidak tahu. Orang-orang yang di belakang yang melihat, bohong nih Imam Bukhari, hafalannya kuat, ini dia nggak tahu. Ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu. Setelah selesai kemudian Imam Bukhari bilang, baik, akan saya koreksi kalian semuanya. 10 orang tadi kemudian dikoreksi, masing-masing satu orang. Anda tadi bilang yang meriwayatkan hadisnya ini dan itu, tapi isi hadisnya Anda mengatakan itu salah. Seharusnya isi hadisnya ini. Dibetulkan satu persatu di antara 10 orang tersebut, disebutkan persis sesuai dengan yang mereka sampaikan tadi, tidak tertukar. Ya. Tidak tertukar, disampaikan oleh Imam Bukhari. Jadi ini menunjukkan kecerdasan luar biasa dari Imam Bukhari. Ya, selain dibetulkan posisinya yang tadi disalahkan, yang tadi ditukar-tukar, juga beliau mengetahui persis tadi satu orang dari 10 orang tadi menyampaikan urutannya, itu beliau tahu. Jadi dengan sekali lewat begitu beliau hafal semuanya. Ya, itu Imam Bukhari. Kemudian juga hadisnya tidak ganjil, tidak tsat. Tidak ganjil ini kalau misalnya ada hadis lain yang lebih kuat dari suatu hadis, tapi isinya berbeda. Nah itu kemudian hadis ini disebut jadi syadz atau ganjil. Atau juga tidak ada ilah, tidak ada penyakit, tidak ada cacat. Cacat hadis ini diketahui oleh para ulama saja yang ahlinya, karena memang sulit mendeteksinya. Biasanya dideteksi antara lain dari redaksinya. Mereka yang terbiasa dengan hadis tahu kadang, kayak gini bukan perkataan Nabi, ini Nabi itu ngomongnya nggak kayak gini, seperti kayak gitulah. Ya. Di antara salah satu bentuk ilah atau cacat. Nah, jadi untuk sebuah menentukan kita sekarang dengar satu buku hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari itu ternyata lewatnya banyak, proses klarifikasinya ini panjang. Ya. Nah, ini bayangkan agama kita Allah jaga dengan seperti ini. Ya. Nah, ini tadi saya bilang ya. Jadi sanadnya bersambung, ini yang pertama. Dan dinukil oleh orang yang adil. Nah, ini oleh orang-orang yang memiliki ketakwaan, dikenal orang yang bertakwa dan berilmu. Ya. Ini orang-orangnya semua diketahui, biografinya itu dibukukan oleh ulama zaman dulu juga, ulama zaman mereka tahun 800 Masehi itu dibukukan. Ya. Kemudian selain tadi adil, mereka adalah hafalannya kuat. Ini orang-orang ini hafalannya kuat. Ya, dan kemudian hadisnya tidak syadz, tidak ganjil, dan juga tidak ada pencacatnya. Ya, itu hadis mengenai hadis sahih. Ya. Masih kuat, Pak? Masih kuat? Kita sambung dikit lagi. Kiat, Pak? Sambung lagi ya, dikit lagi. Saya kaki-kaki ya. Tapi kan kaki-kakinya ya jagoan saya. Kakek-kakek senior, bapak-bapak senior sampai kaki-kaki senior. Hadis hasan, sedikit lagi. Hadis hasan ini intinya di bawah hadis sahih. Dia diterima juga intinya sebagai bisa diamalkan. Bedanya apa? Bedanya hanya ini orang terkadang hafalannya lebih lemah dibandingkan yang tadi. Yang meriwayatkan hadisnya terkadang hafalannya lebih lemah. Terkadang suka agak-agak lupa. Ini biasanya ketika usia tua, biasanya disebutkan. Ketika tuanya dia agak melemah. Ini disebutkan hadisnya jadi hasan. Ya. Tapi kalau orang yang melalui kualifikasi tadi, dia seseorang yang soleh, terjaga integritasnya, maka dia hadisnya diterima. Ya. Ataupun dengan syarat-syarat yang tadi. Cuman syarat yang beda, cuman dia agak sedikit lemah hafalannya. Contohnya hadis hasan adalah
In abwabal jannah tahta dhilali suyuf. Sesungguhnya pintu surga berada di bawah bayangan pedang. Ini perkataan Nabi SAW. Hadisnya hasan. Ini diterima. Semua hadisnya dianggap terpercaya perawinya kecuali satu orang. Dianggap kekuatan hafalannya sedikit lemah, sehingga turun menjadi hasan. Ya. Kalau hadis dhaif seperti apa? Hadis dhaif ini adalah ma lam yajma' sifatul hasan bi faqdi syarti min syurutih. Adalah hadis yang dia kehilangan salah satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Jadi bisa jadi orangnya dikenal berdusta, suka berdusta. Oh sudah, kalau ketahuan membohong sudah nggak diambil. Ya, dalam Islam itu. Ya. Atau dia tidak menjaga muruah, tidak menjaga kehormatannya, atau kelihatan melakukan dosa yang dia merasa bangga atau tidak malu dengan dosanya tersebut, ya. Ataupun sebab-sebab lain. Pokoknya tidak memenuhi syarat yang tadi kita sebutkan, maka dia hadisnya dhaif. Kalau diriwayatkan oleh orang-orang yang seperti itu. Apa contohnya hadis dhaif? Nah, ini antara lain hadis dhaif nih. Hadis yang Bapak Ibu hampir sering dengar setiap bulan Ramadan. Sama penceramah-penceramah sering dikutip. Apa itu? Awal syahri Ramadan rahmah. Awal bulan Ramadan itu adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, dan tengahnya adalah maghfirah atau ampunan. Wa akhiruhu itqu minan nar, dan akhirnya merupakan pembebasan dari api neraka. Pernah dengar hadis ini, Pak? Sering. Ya, Ramadan pasti sering disampaikan. Ini hadisnya lemah karena ada yang meriwayatkan hadisnya namanya Ali bin Zaid. Dia disebutkan perawinya lemah kualitasnya. Ini disebutkan Imam Ahmad, Yahya, Bukhari, dan yang lainnya. Sehingga di sini menjadi dhaif. Dan memang secara makna ini tidak tepat. Karena Ramadan itu seluruhnya adalah rahmat, seluruhnya adalah maghfirah, seluruhnya juga adalah itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, ini contoh hadis dhaif. Sehingga hadis dhaif ini untuk amal-amalan tidak boleh diamalkan, ya. Hadis-hadis dhaif kalau berhubungan dengan amalan, ya. Nah, begitu mengenai hadis-hadis, ya. Saya tidak akan tambahkan, nanti takut terlalu berat, ya. Ini kitab-kitab hadis, ya. Oh, ternyata cuma 2 halaman lagi, Pak. Saya tambahin dikit aja. Biar semuanya saking banyak kitab hadis. Sekarang kita dapat hadis-hadis tadi itu di mana saja? Di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai. Jadi disebutkan, nanti kalau yang mau, nanti saya kirim filenya. Jadi hadis Sahih Bukhari ini ada sekitar 7.000-an hadis. Di Sahih Muslim ada 9.000 hadis. Ini disebutnya kitab hadis yang utama, yaitu kitab Al-Kutubu As-Sittah, kitab hadis yang 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, At-Tirmizi, Imam Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ini bentuk kitabnya. Jadi zaman sekarang kita dapatnya ini, kita udah dalam bentuk kitab-kitabnya. Seperti ini di depan mata kita. Ada juga kitab tambahan lain, yaitu Al-Muwatta karya Imam Malik, ada Musnad Imam Ahmad. Ini termasuk kitab hadis yang paling banyak. Ada 2.700 hadis dalamnya. 27.000. Ada Sunan Ad-Darimi. Ada juga ada Sahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Mustadrak serta Al-Hadis Al-Mukhtar. Nah, jadi ini sumber agama kita, ya. Kita perlu kenali supaya kita nggak dibodoh-bodohi sama orang, ya. Dibilang, oh itu kan cuma hadis, nggak usah diikutin lah, yang benar Al-Quran saja. Nah, sekarang kita sudah tahu, tidak bisa. Kita menolak hadis sama kita menolak mentaati Allah, ya. Dan hadis sahih, tadi kita tahu kriterianya. Ada orang juga yang berlebihan. Saya mau ngambil hadis kecuali dari Bukhari saja sama Muslim. Nah, ini salah. Karena Imam Bukhari sendiri bilang, aku hanya menulis sebagian dari hadis sahih yang aku hafal. Khawatir pembacaku bosan, kata Imam Bukhari. Jadi beliau tidak menyebut beliau itu hafal 100.000 hadis sahih. Tapi yang beliau tulis dalam kitabnya itu hanya 7.000-an saja. Ini kurang banyak, ya. Kenapa? Takut bosan orang yang membacanya. Kitabnya terlalu tebal, takutnya seperti itu. Imam Muslim pun seperti itu. Dia hafal hadis lebih banyak, tapi dia hanya tulis 9.200 hadis.
Sehingga kalau orang bilang saya hanya mengambil hadis Bukhari dan Muslim saja, dia melakukan kesalahan. Karena di hadis yang lain pun, Abi Dawud, At-Tirmizi, ini ada hadis-hadis sahih. Walaupun terkadang juga ada hadis yang lemah, tapi para ulama telah menjelaskan biasanya, terutama zaman kita sekarang sudah jelaskan ini hadisnya sahih atau tidak. Ya. Jadi dari yang lain pun diterima hadisnya. Allahu a'lam bishawab. Itu penjelasan mengenai salah satu sumber yang agung dalam agama kita, yaitu as-sunnah. Ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, kami persilahkan. Ya, silakan. Bagaimana memahami tentang firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kami membaca Al-Quran dan kami akan menjaganya. Karena ada orang mengatakan bahwa kalau Al-Quran mah kan katanya nggak ada tuh, ini Al-Quran, ini Al-Quran. Padahal itu Al-Quran palsu gitu, hampir nggak ada gitu ya. Kalau hadis itu banyak orang katanya ada hadis palsu, ada hadis itu menandakan katanya bisa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, enggak, ini maksudnya jelas. Maksudnya bagaimana? Bagaimana penjagaan Allah tentang ini, tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran itu kan. Karena kan apa namanya, hadis juga itu kan wahyu dari Allah gitu. Apakah sama gitu penjagaan Al-Quran kepada penjagaan hadis juga gitu? Ya. Karena banyak orang mengatakan banyak tuh orang yang bisa bikin hadis, ternyata ada hadis itu ada palsu gitu. Kalau Al-Quran hampir nggak ada orang mengatakan ini Al-Quran palsu dan komedi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang qada sholat sunnah fajar, Ustaz. Apakah memboleh qada itu bagi orang yang memang ada udzur syar'i gitu? Misalnya kalau yang leha-leha mah apakah boleh qada juga atau tidak? Baik. Yang pertama, penjagaan Al-Quran ketika Allah menyebutkan Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya, sesungguhnya kami menurunkan dzikra, itu Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Al-Quran itu dijaga, kata para ulama, imma fis sudur wa imma fis sutur, di dada-dada ataupun di sutur. Sutur ini di lembaran-lembaran mushaf. Jadi yang kita ada di masjid itu disebutnya mushaf Al-Quran. Sehingga tidak tepat kita bilang mau beli ke Palasari ngapain? Membeli Al-Quran, bukan, beli mushaf Al-Quran. Itu dijaga di dua itu, di mushaf sama di dada-dada kaum muslimin, di hafalan mereka. Dan tidak ada satupun kitab suci yang dihafalkan oleh pemeluknya kecuali Al-Quran. Ya, itu Allah jaga seperti itu. Ya. Lalu bagaimana as-sunnah? Apakah dijaga seperti penjagaan terhadap Al-Quran? Ya, Allah jaga juga. Caranya dengan gimana? Dengan yang tadi kita sebutkan. Adanya ilmu antara lain mustalah hadis. Ilmu bagaimana hadis ini diketahui mana yang sahih, mana yang tidak. Ya, memang betul ada pemalsuan terhadap hadis. Oleh karena itu ulama kemudian memberikan atau menyusun sebuah ilmu bagaimana menentukan hadis ini sahih atau tidak. Kayak tadi misalnya ada ilmu mengenai rijal, disebutnya rijal ini jamak dari rojul, laki-laki, maksudnya yang meriwayatkan hadis. Ilmu mengenai rijal ini mengenai biografi. Tadi disebut orangnya hafalannya kurang, orangnya hafalnya dia ketahuan berdusta. Ini tahu dari mana ulama? Dari biografi. Jadi ulama itu sangat hati-hati mengambil hadis dari siapa? Dari guru saya. Guru saya ini dikenal orangnya begini-begini, lahir tahun segini, meninggal tahun segini. Itu tidak ada yang sedetil agama kita. Itu sudah ada dari abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Tahun 700-an, tahun 800 Masehi, itu biografi lengkap para ulama itu sudah disebutkan. Ya. Kemudian juga tadi dicari orangnya ini seperti apa, kualitasnya seperti apa. Kemudian juga tadi disebutkan apakah hafalannya kuat. Kemudian juga apakah sanadnya bersambung. Itu diteliti dalam ilmu yang ulumul hadis, putar hadis. Nah dari situlah Allah menjaga agama kita yang mulia. Jadi Allah jaga sehingga ya kita bisa mengetahui. Ya kalau hadis palsu tidak bisa kita amalkan. Mudah sebenarnya. Betul ada pemalsuan, tapi kita tidak diperintahkan untuk mengikuti. Kita diperintahkan mengikuti yang sahih atau yang hasan tadi, ya, seperti itu. Itu diantara penjagaan agama kita intinya melalui ilmu hadis. Ya.
Allahu a'lam bishawab. Tadi sholat boleh mengkodok apakah bagian leha-leha? bagian leha-leha ya. Datang ke masjid, aduh nggak sempet nih, komatnya terlalu cepet ya, saya baru datang belum sholat sunat. Kemana wae bapak ada komat terus iya mah terus tadi azan mah nonton bola gitu kan. Nonton bola baru bangun gitu kan. Kita di Banjur, istri saya pun tadi Banjur mau bangun gitu kan. Nah, orang seperti ini boleh nggak kemudian diqadha? Ya. Para ulama mengatakan intinya seseorang boleh mengqadha itu kalau dia dawam, kerap melakukan sholat tersebut, seperti dia biasa melakukan sholat 2 rakaat tersebut. Tapi para ulama memperingat yang disebut dawam itu apa? Setidaknya dia pernah sekali melakukannya. Maka kalau kemudian di hari kedua dia terlewat, dia sudah bisa mengqadha. Ya, bukan orang yang sama sekali nggak pernah sholat qobliyah, tiba-tiba dia obat langsung patuh, ini langsung azan wae gitu kan, padahal saya baru datang. Gitu kan. Akhirnya dia mengqadha, padahal sebelumnya dia nggak pernah. Nah ini nggak boleh. Jadi ketentuannya para ulama hanya menyebutkan itu saja. Ya. Walaupun ya tentunya tidak sepatutnya kita leha-leha ya. Jadi selalu diqadha wae. Piala Eropa soalnya jam 1 wae gitu. Nah, ini ngaco kalau kayak gini kan. Piala Eropa jam 1 wae salah TV lah gitu kan. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak, ada yang tanyakan lagi. Ibu-ibu mungkin ada yang mau tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama mengenai salat sunnah ya, atau hadis atau apa gitu ya. Itu kan hadis itu biasanya dulu gitu ya. Sekarang perkembangannya sudah lain gitu ya. Nah itu bagaimana ini caranya gitu. Maksudnya bagaimana Pak? Jadi kalau dulu misalnya ini nggak boleh nih, makruh, tapi sekarang malah harus dilaksanakan karena kalau cara begitu salah. Contohnya apa? Contohnya kencing. Kalau kencing selalu harus jongkok kan. Nah sekarang jongkok susah gitu ya. Nah sedangkan tempat kencing udah disiapin untuk berdiri gitu. Nah ini yang bagaimana ini dengan perkembangan zaman ini. Kemudian yang kedua adalah mengenai keadaan kondisi yang dulu mah tidak ada, sekarang ada. Contohnya mungkin masalah samawa gitu ya. Apa Pak? Samawa. Apa? Samawa. Ya samawa gitu ya. Ya kalau dulu mungkin kita selalu berhubungan keluarga itu samawa. Tapi kalau sekarang jadi lain gitu ya. Jadi samawa itu sekarang kata Pak Pras itu sama-sama main WA gitu ya. Main WA gitu kan. Iya. Jadi kan masing-masing yang menjadi masalahnya itu berbeda. Jadi zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah inilah yang mungkin perlu diperhatikan bagaimana mengenai hadis ini. Jangan-jangan ini selalu goib aja terus gitu ya. Padahal mungkin perkembangan zamannya udah baik. Ya. Hasya lillah. Ya, terus ketiga itu tadi masalah sholat. Terus terang aja kalau saya malam suka bangun gitu ya. Ya, bangun karena katanya harus tahajud ya. Itu dari Ustaz. Ya. Begitu habis tahajud tidur, bangun-bangun kedengeran adzan gitu ya. Kan dari adzan harus wudu segala macam lagi. Datang ke sini udah telat gitu. Kenapa? Di sini tuh sebetulnya hanya maksimum 7 menit dari adzan ke kamar.
biasanya begitu. Bahkan kadang-kadang belum 7 menit saja udah lampu itunya dimatiin. Jadi ini langsung komat gitu lah. Ya. Nah ini juga kadang-kadang kita lagi sholat udah komat. Ini bagaimana nih? Apakah sholatnya berhenti atau langsung ikut berjamaah dulu? Baik. Terima kasih. Pertanyaannya diborong juga ya. Yang pertama, apa? Iya, ada hadiah nanti insya Allah. Hadiahnya air minum Pak. Puasa ya insya Allah. Yang pertama mengenai apakah hadis ini sudah tidak relevan dengan zaman sekarang? Enggak, maksudnya ada yang tidak relevan bagi. Apakah yang tidak relevan? Jawabannya tidak. Ya. Karena agama ini, kata para ulama terdahulu, apa yang agama dahulu akan menjadi agama sampai akhir zaman, tidak berubah. Kalau dikatakan tidak relevan, itu biasa bukan masalahnya bukan pada hadisnya, tapi pada pemahaman kita. Pemahaman kita yang salah. Sedangkan agama ini sudah begitu lengkap, ya. Karena yang menurunkan Al-Quran dan juga menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW sehingga keluar hadis adalah zat yang maha mengetahui, al-alimul khabir, yang maha mengetahui apa yang hal yang terjadi sebelum kita dan apa yang akan terjadi sampai akhir kiamat dan apa yang akan terjadi bila sesuatu tidak terjadi. Itu sifat Allah, ya. Sehingga tidak mungkin ada syariat yang menunjukkan bahwa ini ternyata ini mah hanya cocoknya pada zaman dulu saja misalnya. Itu biasanya karena pemahaman yang tidak tepat pada kita, ya. Dan juga bukan kita yang harus agama yang kemudian dicocokkan dengan keadaan kita, tapi kita yang mencocokkan agama, ya. Sama seperti, mohon maaf, ada orang-orang liberal bilang berbusana wanita itu tergantung budaya di masyarakatnya saja, sehingga orang-orang yang mengaku Islam liberal mengatakan kerudung itu tidak wajib bagi mereka dengan alasan itu. Dan ini dibantah oleh para ulama. Bagaimana mohon maaf kalau budaya di masyarakat suatu saat ternyata budayanya menggunakan cabut saja, mohon maaf. Apakah semua ibu-ibu mau disuruh pakai cabut? Kan nggak mungkin, nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi intinya kita yang harus kemudian mengikuti agama. Kalau misalnya ada yang kira-kira tidak cocok, itu sebenarnya mungkin karena pemahaman kita. Kalau tadi Bapak memberikan contoh, apakah orang yang kemudian kencing itu kan harus duduk? Jawabannya tidak harus duduk. Bahkan tadi kami telah jelaskan, Nabi SAW melarang kencing sambil berdiri, tapi beliau pernah melakukannya di sebuah tempat sampah. Itu kata para ulama, kalau ada seolah-olah yang kontradiktif seperti itu, artinya itu hukumnya bukan haram, tapi hukumnya makruh, tidak disukai. Dan tidak disukai ini kalau ada hajat, ada kebutuhan. Seseorang kalau jongkok susah, nggak kuat, maka dia boleh berdiri tanpa ada kebencian sama sekali, boleh, ya. Dan kalau sekarang kemudian masjid gimana, soalnya semua udah tersedia seperti itu. Nah, kalau kita sudah paham, kalau begitu kita ambil yang lebih utama. Harusnya kita yang menyesuaikan, kita buat WC-nya jangan. Sekarang urinoir dibuat dari siapa? Kan dari orang-orang barat mulainya bentuk urinoir. Yang kadang, mohon maaf, kalau kita buang air kecil itu sering muncrat, ya, karena itu kan kalau urinoir kan jadi sering muncrat, malah najis ke celana kita. Itu dari siapa? Yang membuat dulu merancangnya ulama atau siapa? Bukan, orang yang tidak ngerti agama, orang barat, ya. Jadi kita yang kemudian sesuaikan, harusnya kita yang customize sesuai dengan kebutuhan agama kita. Sejadah, dulu kita lagi musim sejadah yang kotak-kotak, ingat Pak? Kotak-kotak itu pendek dan orang akhirnya jadi sholat sesuai dengan kotaknya, betul nggak? Sekarang Bapak lihat siapa pabriknya. Pak Haji itu bukan Pak Haji Emen, bukan. Ternyata pabriknya adalah bukan Pak Haji di mana, tukang buat sarung deh Pak. Made in China tulisannya. China biasanya ke kelenteng, nggak pakai sejadah itu. Jadi dia rancang sesuai dengan yang dia menarik saja. Ya, jadi harusnya kita yang menyesuaikan dengan agama kita. Ya, walaupun tadi tidak semua yang disangka haram itu haram mutlak. Ada yang memang hukumnya makruh, seperti tadi kencing dalam keadaan berdiri itu hukumnya makruh, bukan haram. Bisa dipahami Pak, ya, untuk poin itu. Yang kedua tadi Bapak tentang samawa. Kalau saya tidak melihat relevansi yang jelas sama pembahasan hadis, ya.
Maksudnya apa hubungannya kemudian dengan hadis bahwa samawa ini sama-sama WhatsApp kemudian sama sakinah mawaddah warahmah? Jadi saya tidak memahami maksud pertanyaannya, Pak ya, mohon maaf. Jadi masing-masing dia ngerjakan A, yang suaminya juga ngerjakan B, gitu kan. Jadi nggak nyambung lagi gitu ya. Ya. Maksud saya hubungannya dengan hadis apa ini maksudnya? Maksud Bapak ini fenomena hadis dulu kan itu nggak boleh, kita harus sama-sama bagaimana gitu kan. Tapi karena sekarang ada zamannya sudah ada HP, udah ada segala macam, ya hubungannya banyak yang. Oh iya baik. Itu kira-kira. Ya itu mungkin lebih kepada kesadaran ya. Seperti itu lebih kesadaran untuk membina keluarga yang baik. Artinya memang ya seiring kita belajar dengan ilmu, seorang suami atau istri semakin tahu hak dan kewajiban masing-masing. Seorang istri tidak mungkin kalau dia tahu belajar agama dia akan menyia-nyiakan hak suaminya. Dia sibuk dengan WhatsApp-nya, tapi suaminya dibiarkan. Tidak mungkin. Ya. Begitu pula seorang suami sibuk nge-WhatsApp terus di grup, nggak kerja, istrinya terlantar. Ya tentunya itu karena ya. Tapi seorang ketika belajar agama, insya Allah dia akan mendapatkan petunjuk bahwa itu bagaimana menjalankan keluarga yang baik. Ya, seperti itu. Adapun yang ketiga mengenai tadi Bapak komatnya terlalu cepat ya. Betul, memang baiknya iqomah itu jangan terlalu terburu-buru Pak, supaya memberi kesempatan. Bisa jadi memang ada orang yang baru bangun, ya namanya orang kan kadang beda-beda. Mungkin ada yang baru dari luar kota atau apa. Kita diberikan waktu yang cukup, ya waktu yang cukup, jangan terlalu cepat. Namun andaikan kita masuk sudah lagi sholat sunat, ternyata sudah qomat, apa yang harus dilakukan? Di sini para ulama memperinci. Saya ambil ringkasnya saja. Kalau kita masih di rakaat awal, sebagian ulama mengatakan boleh kita batalkan. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada sholat sunat setelah sholat fardu ditegakkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh dibatalkan. Tapi kalau kita sudah di rakaat kedua dan kemungkinan kita bisa menyelesaikan sebelum mulainya sholat, maka diselesaikan terlebih dahulu dengan mempercepat bacaan kita. Kalau kita sudah di rakaat kedua, selesaikan saja, ya. Lalu kemudian nanti kita masuk ke soft. Seperti itu Pak ya, perinciannya secara ringkas ya. Allahu a'lam bishawab. Nanti hadiah buat apa ini Pak? Hadiah buat Bapak. Ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang mau bertanya silahkan. Ya silakan Bu. Apa Bu? Nisfu Sya'ban. Ya. Nisfu Sya'ban. Artinya katanya itu tutup buku Pak. Jadi tutup buku udah itu kita nggak boleh lagi puasa apa gitu ya Pak, kecuali yang apakah nisfu Sya'ban itu Pak ada itu dalam hadisnya, apa itu hadisnya betul sahih Pak? Karena ada juga, maaf aja ya Pak, saya menyebutkan aja seperti di As-Salam misalnya Pak ya, kalau nisfu Sya'ban itu ada 1000 apa dia sholat Pak, tapi itu 1000 ulhu gitu Pak, 2 rakaat. Ini malam itu ya seperti yang simpan di jam 7 sampai jam 11 malam. Ya. Nah itu saya mengenai nisfu Sya'ban itu bagaimana Pak hadisnya? Baik. Ya Pak, terima kasih Pak. Nisfu artinya setengah. Nisfu Sya'ban maksudnya setengah bulan Sya'ban. Terdapat sejumlah hadis yang menyebutkan bahwa pada tahun itu memang Allah memerintahkan untuk mengangkat amalan, kitab amalan seseorang. Hadisnya ini ada yang hadisnya sahih, ada yang dhaif. Tapi memang ada hadis sahih yang menyebutkan hal demikian. Namun walaupun seperti itu, tidak ada pensyariatan bahwa harus melakukan ibadah yang khusus pada malam tersebut. Jadi tadi mengenai bahwa itu malam yang utama, betul ada memang hadis juga yang ada yang dhaif, ada yang sahih. Sebagian ulama ada yang mengatakan sahih. Namun
kita lihat bagaimana prakteknya pada zaman Nabi SAW. Karena kan yang paling yang bilang bahwa ada keutamaan ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau tahu seperti itu, tentunya beliau orang yang pertama melakukan. Memang kalau ada suatu ibadah khusus pasti dia melakukan ibadah khusus tersebut. Namun ternyata tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa beliau melakukan ibadah khusus pada malam tersebut. Apalagi dengan yang 1000 kulhu tadi. Ya, kenapa nggak 2000? 1000 gitu kan? Kadang angka-angkanya ini kadang suka ya seperti itu ya. Itu tidak ada. Ternyata Nabi SAW tidak pernah melakukan harus 1000 kulhu, sholatnya harus begini dan begitu. Ya. Nah, jadi itu justru kita harus tanyakan kepada yang menganjurkan seperti itu. Pak Punten, Ustadz Punten, ini dari mana dasarnya kok bisa 1000 kulhu? Ya, kenapa tadi nggak 1500 gitu ya? Atau 7,5 biasa tuh gitu ya? Ditawis gitu kan? Kan harus kalau kita kritis ini dari mana misalnya angka seperti ini? Ya. Kemudian kenapa harus seperti itu? Ya. Nah, kemudian kenapa harus ramai-ramai juga seperti itu? Nah, ini kan karena itu semua adalah agama, maka kita harus kritis, ya. Nah, justru kita tanyakan dari mana. Kalau ternyata bukan datang dari Nabi SAW, ya ngapain kita lakuin? Mendingan kita tahajud biasa aja. Kalau mau menambah rakaat tahajudnya silahkan, mau lebih memperbanyak berdoa silahkan. Tapi dengan ibadah yang disyariatkan, bukan dengan ibadah yang tidak disyariatkan. Apalagi sama-sama bareng-bareng sholat umat, ya rame-rame dan segala macam. Nah, ini kan membutuhkan ada keterangan dari Nabi SAW. Dan secara akal kita bisa lihat, kalau Nabi SAW tahu bahwa keutamanya harus seperti itu, pasti beliau sama sahabat juga melakukannya. Tapi mereka tidak melakukannya. Seperti itu ya. Itu secara ringkas ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak perlu ibu ikut-ikutan seperti itu ya. Karena Yasin pada saat kapan? Nah, kalau malam Jumat Yasin memang ada hadisnya, hanya saja diperselisihkan mengenai kesohihannya. Diperselisihkan kesohihannya baca Yasin, diperselisihkan kesohihannya. Sebagian ulama mengatakan hadisnya tidak sahih. Ya. Sebagian ulama mengatakan hadisnya tidak sahih seperti itu. Baca aja Al-Quran secara umum. Ya. Di setiap hari kita berusaha membaca Al-Quran seperti itu. Ibu ada hadiahnya Bu ya buat Ibu ya. Ya, maka Pak. Ini di luar hadis ya. Sekarang ini banyak, salah satunya adalah pasukan pembela bendera tidak boleh berhijab, tidak boleh pakai hijab, jadi harus dilepas pas kiblat. Iya. Itu bagaimana menurut Ustaz? Iya. Terkadang ada orang yang merasa ada momen-momen tertentu, ada saat-saat tertentu di mana nggak boleh agama dimasukkan ke situ. Mereka menganggap seperti itu. Contohnya apa? Paskibraka. Ini silakan di luar ini berhijab, tapi kalau pas kami ini nggak boleh berhijab. Aturannya ini. Aturan siapa? Aturan manusia. Mohon maaf juga. Terkadang ada orang dulu biasanya orang-orang yang seni dibilang kita kalau seni mah bebas mau ekspresi apapun, mau bentuknya dianggap pelecehan nggak apa-apa. Kan ini kebebasan seni. Seni itu bebas nilai. Kita ini ada ruang yang boleh bebas, ya. Itu di seni. Ada juga di kampus-kampus yang mengaku Islam, tapi di dalamnya isinya liberal. Dulu ingat Bapak sekitar 20 tahun yang lalu di kampus di Bandung, kampus Islam pernah heboh. Titik-titik Hu Akbar, Allahu Akbar diganti nama-nama binatang. Bayangkan kampus Islam jurusannya akidah filsafat bisa menyebutkan seperti itu. Mereka bilang dalam orasi mereka, mahasiswa ini daerah bebas Tuhan. Itu sama sepertinya yang dilakukan tadi pas Kibra itu, seolah-olah ini daerah bebas Tuhan. Ini mah khusus agak ini aja, untuk kenegaraan bebas Tuhan gitu kan. Sebenarnya sama seperti itu dari pemahaman liberal. Ya, sekarang kita tanya, oke, Anda bilang bebas Tuhan, ada yang bebas nilai segala macam, tidak terikat sama agama. Sekarang saya tanya, adakah tempat yang bebas malaikat maut? Lagi ngibarin bendera, kita mau lagi khusus negara.
pas lagi ngibarin katinggal ku tiangna terus meninggal. Mau dalam keadaan apa? Oh, ini keadaan tidak pakai kerudung. Siapa yang mau tanggung jawab? Ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila. Kan itu yang nyuruhnya itu, mohon maaf ya. Mereka yang mau nanggung dosanya. Siapa yang mau nanggung? Gitu kan? Nah, ini mohon maaf, tapi sedikit ya. Ini mohon maaf ya, mungkin agak ini, tapi kenyataannya yang badan ini ketuanya adalah juga orang liberal. Jadi pemahamannya sama seperti tadi, sama seperti mahasiswa yang teriak titik-titik Allahu Akbar, nama Allah diganti sama binatang. Ya, mereka sama pemikirannya liberal. Liberal ini menganggap bahwa sekuler, Pak. Jadi agama mah agama yang dunia seperti itu. Ya. Kita tanya saja mereka tadi yang bilang bebas nilai seni, bebas nilai, yang kayak gitu bebas nilai. Ada nggak yang bebas malaikat maut tempat? Nggak ada. Malaikat maut mah mau ngambil di masjid, di pasar, naik motor, bebas malaikat maut mah gitu ya. Nah itu aja Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, salam. Banyak amalan sunnah ini yang kadang bertentangan dengan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Apalagi misalnya tradisi itu ada di lingkungan tempat tinggal kita. Contohnya ini kayak tahlilan atau yasinan setelah kematian ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Itu kan ya menurut pahaman kita kan itu tidak ada di apa namanya di dalam sunnahnya tidak ada gitu. Tapi di lingkungan kita itu tetap dilakukan. Bagaimana kita menyikapinya? Kan kalau kita tidak ikut berarti kan kita terpencil dari masyarakat yang ada di tempat tinggal kita. Itu yang pertama. Kemudian begitu banyaknya amalan-amalan sunnah ini yang mungkin tidak semua kita tahu, Ustaz, atau kita hanya dari mendengar pengajian, mendengar sedikit membaca buku. Bagaimana cara kita ini menuntut diri kita agar ke arah yang amalan sunnah yang benar? Karena banyak sekali pendapat tentang amalan sunnah yang berbeda-beda gitu. Dan kadang-kadang ya karena perbedaan itu larinya ke bid'ah. Oh ini bid'ah. Nah, itu Ustaz. Terima kasih. Baik. Yang pertama, bagaimana kalau amalan sunnah itu berbeda dengan tradisi di masyarakat? Justru harusnya paradigmanya ditukar. Bagaimana kalau tradisi masyarakat berlawanan dengan sunnah Nabi SAW? Karena kita kelak tidak akan dituntut harus menjaga tradisi masyarakat. Contohnya, di masyarakat kita kadang ada orang yang setengah mati menjaga tradisi budaya leluhurnya, tapi kemudian mau mereka meninggalkan justru sunnah-sunnah Nabi SAW. Padahal kita mengakukan sunnah-sunnah Nabi SAW karena kita tahu Al-Quran memerintahkannya, Nabi SAW memerintahkannya agar kita mendapatkan balasan. Tapi tidak ada satupun orang-orang tradisi yang bisa menjanjikan bahwa barang siapa yang menjaga tradisi ini maka leluhurmu akan memberimu balasan. Tidak ada. Ya. Misalnya, ya mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Menjaga tradisi secara umum itu baik selama tidak bertentangan dengan nilai agama kita. Tapi ada orang yang kokoh menjaga kearifan lokal. Contohnya lempar kemudian lempar kepala kerbau ke lautan, sedekah laut. Kenapa? Itu tradisi dari leluhur, jangan dihilangkan, gitu kan? Sampai ada yang bilang, mun orang tuh nggak mau mulai, seandainya nggak mau mulai, kata orang Sunda gitu. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi yang menjaga? Sekarang pertanyaannya, pernah nggak ada keterangan bahwa kalau kita meninggal, nanti leluhur kita, misalnya siapa, Prabu Siliwangi akan bilang bahwa Silai ngajaga tuh budaya orang? Kan nggak ada. Mau ngajaga di beretah surga, kan nggak ada Pak. Nah, sekarang ngapain ngebelain habis-habisan budaya, apalagi bertentangan sama agama, padahal pepesan kosong, nggak ada apa-apa nanti di akhirat. Tapi kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW, ikuti agama, Nabi SAW sudah sebutkan, ya. Misalnya Nabi SAW katakan, ya banyak hal-hal amalan sunnah, ya. Seperti misalnya seseorang siapa yang berwudu sebelum tidur, maka ketika dia bangun otomatis didoakan sama malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir
abdaka fulan yaumaddin. Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ini pada hari nanti ketika dibangkitkan. Nah itu kan kita, oh ada janjinya, kita yang banyak dosa nih bisa diampuni nanti ketika kiamat. Hanya gara-gara apa? Wudu aja sebelum tidur. Nah ini kita pilih mana? Pilih yang mau ikuti tradisi yang cuma ternyata pepesan kosong, nggak ada balasannya, cuman cenah sugan dan cenah, ya. Atau ikuti penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi kita dalam hal ini paradigmanya dibalik. Bagaimana kalau tradisi bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Jadi akhirnya yang harus diutamakan apa? Ya Al-Quran dan As-Sunnah, petunjuk agama kita. Ada pun tradisi, kalau ternyata ini sesuai dengan agama kita, ada petunjuknya dari Nabi SAW, boleh kita ikuti. Kalau ternyata tidak ada petunjuknya, gak usah kita ikuti. Banyak yang belum kita ikuti, kenapa harus buat lagi yang baru? Seperti itu. Dan ini kita belajar ini, sumber-sumber hukum ini bukan tanpa alasan, supaya Bapak Ibu lebih cerdas. Oh ternyata kalau mau menjalankan agama ini ada sumbernya. Pertama dari Al-Quran, kemudian dari mana? Dari As-Sunnah. Nanti kita pekan berikutnya akan belajar lagi sumber yang lain dari ijma misalnya. Gak boleh hanya dari kata orang begini dan begitu, ya seperti itu. Jadi yang kalau kita kemudian dikucilkan dari masyarakat, ya itu hanya mungkin sementara saja. Tapi kita jelaskan dengan ilmu secara baik bahwa ini tradisi yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kita jelaskan dengan baik, bukan dengan frontal, langsung kemudian menuduh dia langsung ahli neraka atau enggak. Tapi kita sebutkan baik-baik. Mohon maaf Pak, saya bukannya tidak mau membantu, cuman yang kami pelajari ini ternyata tidak ada dasarnya. Banyak loh Pak, kalau mau bisa aja untuk yang meninggal ini kita ngasih sesuatu yang berharga. Banyak kok. Nabi SAW bilang seperti apa? Nabi SAW bilang misalnya sab'atun yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Nabi SAW bilang ada 7 amalan yang akan terus mengalir kepada seorang hamba walaupun dia sudah meninggal. Nah itu bisa diamalin. Misalnya apa? Mengajarkan ilmu. Dalam arti di sini kita bisa membantu pesantren atas nama niatnya atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Atau mengalirkan sungai, bangun sumur atas nama siapa? Ayah saya. Itu mengalir sudah jelas. Kita berikan alternatifnya. Nah jadi kalau masyarakat kemudian menentang itu hanya karena permulaan saja, karena tidak tahu. Kita jelaskan dengan baik. Toh kita pun niat kita bukan untuk istilahnya ingin membedakan diri, bukan, tapi ingin menjelaskan bahwa misalnya kita ingin mengikuti agama yang ada petunjuknya, seperti itu. Ya, kita ke dokter saja, kalau ada pendapat nggak cocok sama kita cari pendapat second opinion, cari dokter yang lain. Agama juga harus kritis, jangan langsung ambil saja, harus cari dasarnya. Seperti itu Pak ya. Yang berikutnya bagaimana supaya saya bisa tadi mengamalkan sunnah-sunnah Pak ya. Pertama dengan berdoa. Supaya saya bisa lebih tahu banyak sunnah dengan menuntut ilmu. Makanya Nabi SAW katakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menyusuri sebuah jalan, mencari kesempatan yang dia ingin mendapatkan ilmu agama di sana, Nabi SAW sebutkan balasannya, sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan bagi dia dengan ilmu tersebut thariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Semakin dia belajar, dia semakin tahu. Kayak tadi, akhirnya kita belajar, oh sebelum tidur disunahkan wudu, dan pahalanya ternyata amalan ringan, pahalanya gede sekali. Ketika bangun kita didoain sama malaikat langsung. Nah itu dengan apa? Dengan kita belajar. Ternyata kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. 2 kalimat ringan seperti itu ternyata bisa memberatkan hitungan timbangan amal kebaikan kita nanti ketika dihitung amal kebaikan dan keburukan di mizan. Itu setelah kita tahu dari apa? Dari kita belajar. Nah, artinya makanya jangan berhenti belajar. Semakin belajar kita akan semakin Allah akan mudahkan kita mengetahui jalan-jalan kebaikan dan menghindari keburukan-keburukan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Pertama kaitan dengan sholat. Tadi ada beberapa ulama yang berpendapat perlu
itu ada juga yang membolehkan berqadha. Tapi saya kurang paham secara terinci kondisionalnya seperti apa. Itu satu. Yang kedua, membolehkan qadha. Ya, ada yang membolehkan qadha dengan tertentu. Qobliyah. Wallahu alam. Ada yang qadha katanya begini. Ketika seorang perempuan misalnya pada waktu duhur dia belum sholat, tapi waktu sholat sudah masuk. Nah kemudian dia menstruasi. Nah kemudian pada saat beres menstruasinya, kebersihan itu datang, maka dia harus mengqadha sholat yang tertinggal itu. Itu yang dimaksud boleh mengqadha. Ada juga secara umum, kalau memang terpepet dengan waktu, itu juga ada yang membolehkan. Seperti ini yang jarang dibahas barangkali oleh para alim ulama ataupun mungkin fatwakan para alim ulama kaitan dengan sholat pada saat berkendara. Ustaz, saya pernah baca hadis dalam kitab Bulughul Maram. Itu ada hadis yang menjelaskan ketika suatu waktu Rasulullah SAW turun sholat di kendaraannya dan menghadap kiblat, lalu si kendaraan tidak lagi menghadap kiblat. Teman-teman kalau salah Ustaz belum dikoreksi. Nah, itu barangkali dua. Ya, baik. Yang pertama mengenai qadha. Betul, qadha itu kita ketika melaksanakan ibadah di setelah atau di luar waktu tersebut, setelah lewat waktunya. Kalau orang melaksanakan sholat subuh di waktunya, itu disebut adaan, istilah para ulama fikih. Tapi kalau dia 14, ya, kadang-kadang nonton Piala Eropa tadi, Pak, bangun jam 8, dia sholatnya apa? Sholat subuhnya apa? Dia harus sholat subuh, tetap harus sholat subuh. Judulnya apa? Qadha. Judulnya qadha. Itu karena sudah di luar waktunya. Begitu juga dengan wanita. Betul tadi yang disampaikan bahwa wanita yang menstruasi padahal dia sudah masuk waktu sholat, tadi jam 12 dia masih suci, ada adzan zuhur, tapi dia tunda-tunda sholatnya, jam 1 atau setengah 2 datang mensnya. Maka apa yang harus dia lakukan? Nanti ketika bersih dia harus wajib mengqadha yang tadi, karena dia tadi sudah masuk waktunya. Sama juga dengan orang yang dia bersih, seorang wanita bersih misalnya di waktu jam 5 sore, ya, apa yang harus dia lakukan? Dia mandi, lalu kemudian dia sholat asar dan juga sholat zuhur. Kenapa sholat zuhur juga? Karena waktu asar adalah waktu darurat untuk melaksanakan sholat zuhur. Sehingga ulama empat madzhab mengatakan wanita yang suci di waktu asar, dia selain harus dia harus mengerjakan sholat asar, juga dia mengqadha yang zuhur. Nanti itu akan diperinci, insya Allah pada babnya nanti kita akan perinci, ya. Terus yang kedua tadi mengenai sholat di kendaraan. Betul, Nabi SAW pernah sholat di atas untanya menghadap kiblat, lalu kemudian kendaraannya bebas menurut kemana saja. Ini dalam sholat sunnah. Adapun sholat wajib beliau turun dari kendaraannya. Kenapa? Sholat yang 5 waktu itu aturannya beda sama sholat sunnah. Kita harus tahu. Karena Nabi SAW selalu turun dari kendaraannya. Karena kalau sholat wajib harus sempurna mengerjakannya. Antara lain apa? Sholat wajib itu kita harus berdiri selama kita masih mampu. Sholat wajib kita harus berdiri selama masih mampu. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 238, Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Ulama tafsir semua menafsirkan ayat tersebut itu maksudnya dalam sholat, sehingga semua ulama fikih mengatakan mengenai salah satu rukun sholat di antara yang terpenting adalah dia berdiri selama masih ada kemampuan, khusus dalam sholat apa? Fardu. Tapi lutut saya sakit, tidak masalah. Ketika lutut Anda sakit, Anda ruku, Anda berdiri dulu. Takbiratul ihramnya harus berdiri. Kemudian Anda membaca Al-Fatihah dalam berdiri. Kalau lututnya sakit, baru kita duduk. Saya bisa sujud biasa. Tapi kalau saya tidak bisa sujud, kita rendahkan. Nanti rakaat kedua gimana? Berdiri lagi. Nggak boleh kita dari awal langsung duduk. Ini mohon maaf, ulama sepakat ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia masih punya kemampuan berdiri.
Kecuali dia datang dengan kursi roda, memang tidak bisa berdiri sama sekali, maka boleh langsung duduk. Tapi kalau seseorang masih bisa berdiri, maka dia tidak boleh langsung duduk. Dia wajib takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Kemudian dia membaca Al-Fatihah berdiri. Kalau nanti lututnya dia ruku tidak bisa seperti ini, baru dia duduk. Ya. Jadi nggak boleh langsung duduk. Ya, nggak boleh langsung duduk. Ini kasar. Beda sama sholat sunat. Kalau sholat sunat boleh dari awal duduk. Sholat tarawih, bapak-bapak, aduh sholat tarawih panjang langsung duduk. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dia memiliki kemampuan berdiri, maka dia pahalanya setengah. Tapi boleh. Kalau bicara boleh sah. Kalau sholat sunat. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Kalau dia masih bisa berdiri tidak boleh. Kemudian dia langsung duduk. Ya. Sehingga dalam kendaraan pun seperti itu. Kalau Nabi SAW selalu turun dari kendaraannya kalau sholat wajib. Ya. Sama kita juga kalau kita naik pesawat, naik bus. Kalau ada kesempatan kita sholatnya di darat, maka kita sholat di darat. Atau di kendaraan ada musolanya, misalnya di kapal laut ada musolanya, boleh kita di musola, jangan di kursi. Kalau ada musola kita nggak boleh di kursi. Di pesawat kalau ada musola jarang ya, itu di Saudi biasanya, Saudi Air itu ada musolanya. Kita harus sholat di musola, jangan sholat di kursi. Ya. Kecuali sholat sunat boleh di kursi. Nah itu. Tapi nanti diperinci di babnya, nanti kita pada bagian sholat. Oh iya. Nanti kita akan perinci nanti insya Allah dalam bab sholat. Ya. Insya Allah. Baik, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan kita rahmat dan hidayatnya untuk terus berjalan di tanah di agamanya yang lurus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.